Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Pigedangu, NIM 2021720050, Prodi PGSD. Saya dari kampus Universitas Tribuana Tunggadewi. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan tentang budaya Sumba. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah bahasa daerah yang terutama digunakan oleh masyarakat di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sumba terdapat satu bahasa dengan 5 dialeknya, yakni yang pertama dialek Mauralewa Kambera, yang kedua dialek Wanotana Anakalang atau Wanokaka dan Ketikutana Anakalang, yang ketiga dialek Uejewa Loli, yang keempat dialek Kodi, dan yang kelima dialek Lamboya. Nama-nama dialek itu berkaitan dengan nama kelompok masyarakat yang membentuk kerajaan di zaman dahulu, baik itu masyarakat Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya. Yang kedua ada baju adat. Di Sumba Barat, busana tradisional antara wilayah satu dan lainnya hampir sama, dengan sedikit perbedaan pada corak kain dan cara mengikat kapauta atau ikat kepala. Busana tradisional dengan atribut lengkap biasanya dikenakan para rato dan kaum bangsawan saat berlangsung upacara adat besar, sedangkan pada upacara-upacara yang lebih kecil, busana dikenakan dengan atribut minimal. Berikut ini adalah bagian-bagian busana tradisional Sumba Barat. Yang pertama itu busana adat pria. Perlengkapan dasar busana adat pria adalah sebagai berikut. Yang pertama ingi deta dan ingi bawa. Yang dimaksudkan dengan ingi adalah kain berbentuk lembaran yang merupakan item paling pokok dari busana tradisional lelaki Sumba. Ini terdiri dari dua bagian, ingi bawa atau kain bawah, dan ingi deta atau kain atas. Ingi bawah dikenakan pada bagian bawah tubuh dengan cara dililitkan di pinggang, di mana sebagian ujung kain dibiarkan menjulur di antara lutut. Ingi deta digunakan seperti selendang yang disampirkan menyimpang dari bahu kiri ke bahu kanan. Yang kedua, kapauta, ikat kepala yang dililit sedemikian rupa membentuk kerucut atau kabora dengan ujung mencuat ke atas atau berbagai variasi lain. Beda wilayah, beda pula cara mengikat kapauta, sehingga dalam batas-batas tertentu bisa dijadikan identitas kelompok subetnis. Kapauta dulunya terbuat dari kulit kayu, namun kini tergantikan oleh kain tenun dan kain-kain buatan pabrik. Ketiga, kalere bege atau ikat pinggang terbuat dari kulit kayu yang digunakan untuk mengikat ingi bawah agar kuat melekat di pinggang. Dewasa ini kalere bege yang asli sudah jarang ditemukan. Orang lebih suka menggunakan ikat pinggang lebar buatan pabrik yang disebut salopo atau halopa. Yang keempat, katopo bege, yaitu parang yang diselipkan pada ingi bawah di pinggang bagian kiri. Yang kelima, kaleku pamama, yaitu tas dari anyaman pandan atau kulit kayu yang disampirkan di bahu sebelah kiri. Kaleku pamama digunakan untuk menyimpan sirih pinang yang disuguhkan kepada tamu sebagai tanda selamat datang dan untuk keperluan pemujaan. Busana adat wanita. Busana adat wanita Sumba Barat pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu kain berbentuk sarung yang dipakai menutup tubuh dengan cara dilingkarkan di sekeliling dada. Yang kedua, kaliku pamama, yaitu tas tradisional dari anyaman pandan atau kulit kayu yang disampirkan di bahu sebelah kiri. Kegunaannya sama dengan yang digunakan oleh kaum pria. Yang ketiga, mamuli atau perhiasan telinga berbentuk belah ketupat dengan lubang di telinga. Mamuli terbuat dari emas, kuningan atau perak. Ada yang polos, ada juga yang dilengkapi beragam ukiran. Karena ukuran mamuli cukup besar dan berat, sekarang ini jarang yang mengenakannya sebagai anting-anting, lebih sering dijadikan bandul kalung. Yang keempat, puli, yaitu giwang terbuat dari emas atau perak dengan model yang khas.
Yang kelima, maraga atau perhiasan dada serupa pita besar terbuat dari emas, kuningan atau perak. Yang keenam, tabelo, yaitu perhiasan kepala berbentuk bulat, sabit, atau tanduk kerbau terbuat dari emas atau perak. Yang ketujuh, lele, yaitu gelang, ada yang dikenakan di tangan, umumnya terbuat dari gading atau lele gadi. Ada pula yang dikenakan di kaki, umumnya terbuat dari anyaman tali yang dihiasi giring-giring atau lelewai. Yang kedelapan, lado mawine atau hiasan kepala dari bilah rotan bercabang 3 yang dihiasi bulu ekor kuda. Dikenakan dengan cara disematkan pada kapokta. Kapoktanya sendiri terbuat dari pelepah pinang, namun kini lebih banyak yang menggunakan kain buatan pabrik dengan warna-warna mencolok yang dibiarkan menjuntai melewati pinggang. Lado mawine hanya digunakan oleh para penari. Dan yang ketiga, ada makanan tradisional orang Sumba, yaitu sayur dan ubi khas Sumba. Adalah makanan berkuah dengan tekstur sangat kental karena terbuat dari daun ubi yang ditumbuk halus, warnanya menjadi semu hijau. Hal ini yang menimbulkan daya tarik traveling untuk langsung mencicipinya. Ini merupakan makanan khas Sumba NTT. Umumnya sayur dan ubi dikonsumsi bersama nasi. Kadang juga dijadikan kuah untuk ngaa, waturi, patau, kambe, atau nasi jagung khas Sumba. Jika dilihat sekilas, sayur dan ubi mirip kuah daun singkong yang khas Pulau Jawa. Namun yang membedakan adalah daun ubi ditumbuk dengan cukup halus, sehingga sembaranya memenuhi seluruh kuah. Ini yang membuat masakan lebih bercita rasa. Bahan-bahannya yaitu daun ubi, beras, dan santan kelapa. Dan yang keempat, ada rumah adat Sumba. Rumah adat Sumba Barat disebut dengan Uma Bokulu atau Uma Batangu. Uma Bokulu memiliki makna rumah besar, sedangkan Uma Batangu memiliki arti rumah menara. Rumah adat Sumba Barat ini membentuk rumah panggung dengan atap tinggi yang terlihat seperti menara. Rumah ini tersusun atas 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian kolong di bawah rumah sebagai tempat merawat ternak, rongu uma atau lantai 2 yang digunakan untuk tempat tinggal, dan uma daluku atau menara atau loteng digunakan sebagai tempat menyimpan makanan dan pusaka. Pada atap rumah juga dilengkapi dengan tiang-tiang berukir yang digunakan sebagai pintu pembeda antara pintu pria dan pintu wanita. Biasanya pintu laki-laki digunakan oleh kepala rumah tangga atau ayah untuk memasuki rumah, sementara pintu wanita digunakan untuk para ibu yang akan pergi berbelanja ke pasar. Dan yang kelima, ada lagu daerah Sumba, yaitu lagu Wuruwenya. Lagu bernada seadu ini memiliki arti untuk mengajak kita bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, semangat untuk melakukan aktivitas walaupun hari terasa sulit. Dengan bersemangat tersebut, kita akan mendapatkan hari yang membahagiakan. Dan yang keenam, ada tarian adat Sumba, yaitu tarian Woleka. Tari Woleka adalah tarian tradisional sejenis tarian selamat datang atau penyambutan khas Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya ditarikan oleh beberapa penari pria dan wanita dengan gerakan sangat khas. Tari Woleka merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tari ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, festival budaya, dan pertunjukan seni. Tari Woleka ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Asal mula tari Woleka ini masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa tarian ini awalnya ditampilkan untuk menyambut dan mengiringi para tamu penting atau bangsawan yang datang ke sana.
Dan yang ketujuh ada upacara adat atau Ula Pudu. Ula Pudu adalah serangkaian ritual adat masyarakat asli Sumba Barat, sebuah warisan budaya yang berkaitan erat dengan agama Marapu. Ula berarti bulan, sedangkan Pudu berarti pahit, sehingga Ula Pudu dapat diartikan sebagai bulan pahit. Penamaan ini disebabkan dalam kurun waktu tersebut, masyarakat setempat menjalani sejumlah pantangan. Ritual ini dipercaya sebagai cara menjaga keharmonisan hidup manusia dengan leluhur, alam, dan hewan, fase pembersihan diri, memohon keberkatan hidup, sekaligus sebagai sebuah bentuk rasa syukur. Ritual adat Ula Pudu telah menjadi perayaan tahunan yang diadakan di beberapa kampung di Sumba Barat, seperti Kampung Umbukoba, Kampung Tambera, Kampung Bodomaroto, Kampung Tarung, Kampung Kadoku, Kampung Sodana, dan Kampung Embarade. Terdapat perbedaan waktu perayaan di lokasi tersebut, namun pada umumnya ritual ini diadakan pada akhir tahun sekitar bulan Oktober hingga Desember. Pelaku ritual adalah perwakilan pemangku adat masing-masing suku, pemimpin daerah setempat, dan masyarakatnya secara umum. Selain sebagai ritual, Ula Pudu juga dianggap sebagai sebuah bentuk perayaan yang dinantikan selayaknya perayaan hari besar keagamaan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.